Itu udah darah itu udah muncrat kemana-mana gitu. Terus dianya itu shock mungkin nggak tahu tiba-tiba kok aku pusing ya gitu. Kok mataku bliur-bliur ya kayak orang vertigo gitu. Tapi aku kok nggak bisa melek ya gitu. Tolongin dong, tolongin. Hari itu suasana rumah pedangdut ternama Inul Daratista tampak damai seperti biasanya. Di tengah kesibukannya sebagai artis dan pebisnis, Inul dan suaminya Adam Suseno memilih menghabiskan pagi dengan kegiatan sederhana membersihkan kolam ikan di halaman belakang rumah mereka. Tapi siapa sangka di balik ketenangan itu sebuah insiden tak terduga akan mengubah hari mereka menjadi penuh kepanikan. Dengan santai Mas Adam begitu biasa Inul memanggilnya melangkah ke dalam kolam dangkal itu tanpa alas kaki. Ia ingin membersihkan lumut-lumut di dasar kolam dan membuang sampah kecil yang mungkin jatuh ke dalam air. Namun sebuah kerang tajam yang tak terlihat di dasar kolam tiba-tiba terinjak oleh kakinya. Seketika Mas Adam memeki tertahan, kerang itu menancap dan merobek kulit kakinya cukup dalam. Awalnya hanya terlihat luka kecil, tapi dalam hitungan menit kaki Adam mulai membiru dan darah terus mengucur tanpa henti. Inul yang melihat kejadian itu langsung panik. Ia berteriak memanggil asisten rumah tangga dan segera menghubungi dokter pribadi mereka. Adam dilarikan ke ruang dalam dan perban darurat segera dipasang. Tapi darah tak kunjung berhenti. Setelah pemeriksaan awal, dokter menyimpulkan kemungkinan besar ada pembuluh darah besar yang pecah akibat tekanan dari pecahan kerang itu. Tak ingin mengambil risiko, Adam langsung dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan Inul tak berhenti menangis. Ia terus menggenggam tangan suaminya, memohon agar semua baik-baik saja. Setibanya di rumah sakit, tim medis langsung melakukan tindakan cepat. Adam dinyatakan mengalami ruptur pembuluh darah di bagian kaki, dan luka itu harus segera dijahit dan distabilkan agar tidak menyebabkan komplikasi serius. Beruntung tindakan cepat dari tim medis membuat nyawa Adam terselamatkan. Namun ia harus menjalani perawatan intensif karena ada potensi infeksi. Dari luka akibat benda tajam alami seperti kerang, Inul tampak selalu berada di sisi sang suami. Ia tak meninggalkan kamar perawatan, bahkan menolak job untuk sementara waktu demi mendampingi Adam. Saya lebih takut kehilangan Mas Adam daripada kehilangan pekerjaan, kata Inul dengan mata berkaca-kaca kepada wartawan yang menunggu kabar di luar rumah sakit. Doanya aja gitu. Karena sebenarnya itu halnya sepele ya. Cuman kegores doang, tapi ternyata yang digores itu pembuluh darah besar di vena. Jadi venanya tuh putus gitu. Kejadian ini membuat pasangan yang telah puluhan tahun bersama ini semakin menyadari arti kebersamaan dan kesehatan. Inul kerap membagikan foto dan video singkat dari ruang rawat untuk mengingatkan penggemarnya agar berhati-hati dan menjaga kesehatan keluarga. Inul juga mengungkapkan rasa syukur atas dukungan dari para penggemar dan rekan artis. Doa-doa terus mengalir di media sosial. Kini kondisi Mas Adam mulai membaik. Meski belum bisa berjalan normal, ia sudah mulai bisa duduk dan bercanda kecil dengan Inul. Cuma gara-gara kerang kecil suamiku kesakitan begini. Ya Allah, jagain Mas Adam jangan sampai kenapa-kenapa, ucap Inul. Komentar netizen membanjiri akun Inul. Ada yang mendukung, ada pula yang menyayangkan. Cepat sembuh Mas Adam, kita semua doain. Ya ampun, harusnya kolam dicek dulu, masa sampai kerangnya nancep kayak gitu. Gak nyangka cuma karena kerang bisa separah itu. Inul tetap kuat ya, suamimu pejuang, ucap netizen. Beberapa bahkan menuding pihak perawatan rumah mereka lalai dalam menjaga kebersihan dan keamanan kolam. Tak hanya netizen, beberapa sahabat dekat Inul dan Adam turut bersuara. Inul sayang, aku doain Mas Adam cepat pulih, kita semua shock banget. Kaget pas lihat di berita, semoga gak kenapa-kenapa ya Mbak Inul. Gue sampai nangis lihat kondisinya, kaki itu fatal loh, apalagi kalau pembuluhnya kena, ucap rekan kerja Inul.
Dukungan mengalir dari rekan seprofesi hingga para tokoh publik. Mereka tak menyangka kerang kecil di kolam pribadi bisa menyebabkan kondisi yang mengancam kesehatan serius. Asalnya ya, gitu hingga dia bisa ngedrop, kolaps. Terus akhirnya sarafnya kena, terus jantung, terus tiba-tiba GERD-nya naik, tiba-tiba juga sarafnya kena gitu. Itu ya ya butuh proses untuk penyembuhan ya. Terus tenggorokannya juga sulit untuk menelan gitu. Jadi ya bismillah aja, itu ya aku shock banget sih karena karena 30 tahun tuh nggak pernah Mas Adam itu sakit gitu. Kalau sakit tuh minum obat udah, maksudnya dia tuh nggak mau bikin aku resah gitu. Tapi ya mungkin jalarannya dari situ ya, awal muasalnya, jadi akhirnya kena semua gitu. Sekarang sih masih dalam proses penyembuhan. Tapi untuk kali ini mungkin belum pulang dari rumah sakit dulu gitu. Aku minta semuanya, kalau Mas Adam udah bisa jalan, udah bisa melangkah gitu, udah bisa ngomong lancar gitu ya, baru pulang gitu. Kalau untuk saat ini biarin deh dia makan tidur dulu gitu. Katanya tadi sempat bilang ada jantung, ada masalah juga. Ya, jadi kan ini memang yang vena yang di bawah itu kan jurusannya ke jantung gitu. Jadi ya sempat ritmenya nggak beraturan gitu. Terus itu awal-awal ya. Sekarang udah mulai transisi ke balik ke normal lagi. Tapi ya bisa naik turun gitu. Ini harus dipakai operasi juga mungkin? Udah. Gimana Bun pas operasi? Nggak apa-apa. Habis dioperasi kan minta pulang. Tapi setelah pulang ya itu kolaps kan. Muta-muta itu sampai banyak gitu. Terus akhirnya pingsan lagi. Bunda menemani pas operasi? Karena aku di sini, jadi nggak dikasih tahu kalau pas habis pulang itu keluarga nggak ngasih tahu, takut aku di sini keganggu gitu. Tapi aku pulang langsung dibawa ke RSP. Kok dibawa RSP lagi ya, Pak Adam udah masuk rumah sakit lagi, sempet ngedrop gitu. Bun, boleh sedikit kronologinya Bun, mungkin masalah itu lagi ngapain? Dia itu lagi cuman mainin kolam karena dia itu hobinya kan mainin kolam ikan yang ada di depan rumah itu. Itu turun juga sama ART laki ditemenin gitu. Cuman dia tuh nggak tahu kenapa gitu. Udah 3 hari itu mainin kolam aja. 5 menit, 5 Terus tahu-tahu kegores katanya pas naik itu. Tapi aku abaikan gitu. Tak pikir biasa aja gitu. Cuman kegini doang gitu. Pikirnya gitu. Tapi ternyata kok kolamnya jadi merah gitu. Loh kok merah? Ternyata dilihat itu ini kakinya tuh udah mancur banyak. Terus dia naik lah gitu. Ngentasin diri masuk ke ruang tamu. Jadi dari kolam sampai ke ruang tengah itu udah darah itu udah muncrat kemana-mana gitu. Terus dianya itu shock mungkin nggak tahu, tiba-tiba kok aku pusing ya gitu. Kok mataku bliur-bliur ya kayak orang vertigo gitu. Tapi aku kok nggak bisa melek ya gitu. Tolongin dong, tolongin gitu. Aku pikir main-main. Tapi ternyata udah pingsan. Nah pingsan itu juga kayaknya dia udah nggak berasa bahwa dia udah pipis, udah ini di celana lah gitu kayaknya. Tapi nggak sadar gitu dianya. Udah merem aja. Itu jadi itu aduh insiden yang sangat tragis sekali hanya gara-gara cuman kesabet batu karang gitu. Jadi ya mungkin apesnya di situ ya. Tapi ya udahlah. Aku bilang umur boleh kelihatan wajah boleh kelihatan muda ya. Tapi usia itu nggak bisa bohong karena fragile banget lah gitu. Mas Adam tuh kayak dalamnya mungkin harus dilatih strong gitu ya. Biar nggak rapuh gitu. Karena dulu itu pernah nge-gym. Badannya six pack dan lain sebagainya gitu ya. Badannya udah cakep banget lah gitu. Sehat walafiat udah bodinya bagus. Tapi tiba-tiba dia itu
pundaknya sobek, ototnya ini, otot apa itu namanya, di pundaknya itu sobek. Jadi dia itu trauma mau olahraga, makanya udah nggak mau olahraga lagi. Jadi kalau olahraga itu cuma nungguin aku, gitu. Terus aku bilang harus olahraga deh gitu. Cuman ya memang nggak nyampe kali tenaganya gitu. Makanya suka nemenin aku, kayak gitu. Bu, terakhir mungkin doanya untuk suami Bu. Ya, saya pengennya kamu sembuh, sehat seperti sedia kala, nemenin aku nyanyi lagi, nemenin aku joget lagi, ngibur aku lagi. 2 menit, sisa durasi break 2 menit. Pengen tua sama-sama gitu. Akan aku kejar penyembuhannya sampai di mana, mau ke luar negeri, mau kemana aja, aku akan coba untuk membuat dia segera sembuh. Dari satu kerang kecil hampir saja Inul kehilangan cinta seumur hidupnya. Insiden ini mengingatkan kita semua bahwa keselamatan itu dimulai dari rumah dan cinta sejati tampak jelas justru ketika badai datang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita inspiratif dan mengharukan lainnya. Apa pendapat kalian tentang insiden ini? Apakah Inul bisa disalahkan? Tulis di kolom komentar. Dukung terus pasangan ini agar lekas pulih dan bahagia kembali.